Halo teman-teman, selamat sore. Salam kenal berdiri, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sawit saya berusia 2 tahun. Nah, ketika teman-teman punya sawit berusia 2 tahun, kadang teman berpikir kapan sih kita harus berhenti melakukan kastrasi. Ciri-ciri tanaman sawit kita yang kita hentikan kastrasi itu seperti apa. Jadi hari ini saya akan sedikit berbagi informasi ya teman-teman. Kalau yang saya lakukan ketika saya berhenti melakukan kastrasi, yang pertama kita lihat bongkolnya dulu teman-teman. Nah ini yang paling penting, paling utama menurut saya. Jadi pada prinsipnya dalam tanaman sawit, pertama saya juga punya buah sawit yang sudah panen dan bongkolnya besar-besar. Ketika bongkolnya besar, itu tentu akan menghasilkan buah yang besar juga. Ketika bongkol besar itu pasti dah buahnya yang dihasilkan pasti besar. Nah, teman-teman bisa melihat tanaman sawit saya yang 5 tahun itu buahnya besar ya. Saya sudah mengupload video panen sawit saya yang 5 tahun itu, buahnya teman-teman bisa lihat. Nah ketika bongkolnya sudah besar, kalau besar saya hentikan saja teman-teman. Tidak usah lagi kita lakukan kastrasi. Nah tapi di sini ada beberapa trik yang bisa kita lakukan, karena setiap pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita itu kan pertumbuhannya nggak sama teman-teman. Jadi kita harus bisa juga melakukan cara bagaimana atau mengakali ya, ketika kita mempunyai lahan pada saat masa kastrasi. Nah, setidaknya kalau menurut saya trik atau cara kita melakukan pemberian kastrasi itu wajib sekitar 60% ya pada kebun kita. Nah kita hentikan kastrasi. Tapi kalau masih misalnya 20% atau di bawah 50%, teman-teman lanjutkan saja kastrasi untuk apa istilahnya keseragaman nanti pada saat panen perdana. Nah jadi itu teman-teman, bagaimana kalau teman-teman bingung kapan kita melakukan pemberhentian kastrasi, jadi seperti itu. Setidaknya wajib di atas 50% ya teman-teman. Ketika tanaman teman-teman misalnya dalam 1 hektar itu kan isinya 134 ya, 136. Nah setidaknya harus 60 atau 70 pohon dengan batang yang besar seperti ini. Nah itu teman-teman baru bisa memberhentikan kastrasi ya, melakukan kastrasi. Tapi kalau belum ya tetap aja kalau menurut saya, karena nanti ketika panen perdana ya teman-teman hasilnya sedikit jadinya teman-teman, seperti itu contoh dalam 1 hektar. Nanti saya ini bongkolnya teman-teman besar. Nah ini saya hentikan kastrasi, kebetulan lahan saya ini sedikit teman-teman ya, cuma 100 berapa ini, 101 atau 100 berapa ya. Nah ini kisaran ada hampir 60-70 pohon batangnya besar teman-teman. Makanya saya berhenti melakukan kastrasi. Nah itu, jadi ketika nanti kita sudah melakukan kastrasi, tentu perkembangan sawit kita menjadi cepat ya, bongkol kita menjadi besar, pertumbuhannya juga cepat. Nah itu keuntungan kita melakukan kastrasi. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan itu semua dengan pemupukan yang tepat ya, menurut saya kita hentikan saja kastrasinya teman-teman.